Perkenalkan, nama saya Alif Alia Meglin Fadelina, kelas A2 semester 2, Prodi PLB, dengan nomor induk mahasiswa 211F10033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial, mata kuliah pendidikan anak disabilitas dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati. Baik, yang pertama, pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan, kegagalan adalah hal wajar dalam hidup. Hanya saja, setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Kemudian, pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Selanjutnya, faktor pencetus masalah sosial. Yang pertama, perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadinya kekagetan budaya atau yang disebut dengan cultural shock dan kesenjangan budaya atau yang disebut dengan cultural lag. Kemudian, permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepinjangan ikatan sosial. Kemudian, permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Faktor penyebab masalah sosial yaitu ada 6 faktor. Yang pertama ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor teknologi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contoh permasalahan, orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapat bantuan karena ada hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya baik pejabat maupun pengusaha dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial, salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya ini berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial, karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru
yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Yang kelima, faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19. Terakhir, faktor teknologi. Faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Kemudahan teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya bergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau bepergian menggunakan ojek online. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online, tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi, hal ini jadi masalah sosial bagi orang yang berprofesi menarik becak, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termutakhir karena jualannya akan lebih sepi dibandingkan yang lain. Bentuk-bentuk masalah sosial. Ada beberapa faktor yaitu kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, penyakit, kenakalan remaja, pendidikan yang tidak merata. Yang pertama, kemiskinan. Permasalahan sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas kemudian menjadi masalah sosial karena mulai mewabah dan bertambah banyak. Yang kedua, pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Karena hal ini, ada berbagai tindakan yang diatur menurut undang-undang yang masuk ke dalam ranah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran, maka tindakan kriminalitas bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial. Contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahan. Asalnya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial. Masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi secara umum. Yang kelima, penyakit. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit baik pandemi maupun endemi ini menjadi berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong.
6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku, terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya, kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat sebagai kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas SDM rendah. Contoh, Gubernur Kalimantan memberikan beasiswa S2 pada guru dari tingkat SD SMA dan diberikan honor kesejahteraan. Tapi bagaimana dengan guru-guru honor di daerah? Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.